Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, mudah-mudahan kembali lagi kita dalam keadaan sehat-sehat. Ketua kelas, silakan pimpin untuk materi dan doa. Jadi, Om Swastiastu. sebelum memulai kegiatan pelajaran, mengapa kita berdoa bersama sesuai kerjaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak hadir hari ini? Berapa orang? Dua. Siapa aja? Sudah bahasa kita kemarin? SPLDP dengan menggunakan metode apa? Grafik kan dengan bantuan geodika, gitu kan? Nah, pembahasan kita hari ini masih sama dengan yang kemarin. Hanya yang membedakan adalah di tujuan pembelajarannya saja. Nah, untuk manfaatnya masih sama juga dengan yang kemarin. Manfaatnya sangat banyak SPLDP ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode grafik. Masih semangat? Masih. Nah, karena kalian sudah semangat, berarti sekarang Pak kasih ya. Hadiahnya perlu apa? Seperti biasa. Dan sekarang perhatikan hadiah kalian. Nah, di sini yang cewek Pak Presiden membeli 4 buku tulis dan 3 pulpen dengan membayar Rp18.000 di Pak Teguh. Ini istrinya Pak Teguh nih yang jualan nih. Ya, ini si babynya yang belanja, dia sambil tiktokan, ya goyang-goyang. Nah, sekarang lanjut. Artinya, datang si Isma nih. Nah, dia membeli 2 buku tulis dan 4 pulpen di toko yang sama. Nah, berarti masih di Pak Teguhnya dengan membayar sebesar Rp16.000. Nah, selanjutnya. Sedangkan untuk si Bayu ini masih di rumah, dia ini beranak-anak nih. Saya mau membeli 1 buku tulis dan 1 pulpen. Berapa ya harganya kira-kira? Biar benar dia bawa uang. Kan, jadi. Nah, dia surat nih. Mau nyuruh si Febri itu bayarin. Biar dianya kan keluar uang. Nah. Boleh nggak seperti itu? Nah, merakit timpal kan? Ya, nggak boleh. Jadi bilang aja kamu minta dibayar. Boleh seperti itu kan? Si bayinya kecewa karena nggak bisa dibayarin sama si Febri. Apa? Dia memang harus sendiri, gitu kan? Sekarang permasalahannya adalah berapa Bayu harus membayar dan dia membeli 1 buku tulis dan 1 pulpen. Saya silakan membentuk kelompok. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin ya. Silakan bentuk kelompoknya. Wayang Bunga Putra yang 1. Sama kejadian. Tadi yang pertama. Untuk petunjuknya masih sama dengan yang lain. Karena kalian sudah menulis kelompok, berarti tidak perlu kalian untuk menuliskan nama kelompok lagi. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah menjawab secara rinci untuk permasalahan yang kedua kita hari ini. Lagi sekali untuk mencari jawabannya ini bisa kalian pakai berbagai sumber. Dari buku bisa, buku karya, buku penunjang
Ya, permasalahannya apa? Boleh nggak persamaan yang kedua diusahakan persamaan yang kedua? Nah, yang lain perhatikan pertanyaan dari kelompok 5. Coba diulang lagi, keras sedikit. Boleh nggak persamaan yang kedua saya buat dulu kan persamaan yang kedua? Oke, persamaan yang kedua. Mungkin maksudnya persamaan yang kedua dicari letak titiknya dulu seperti itu. Setelah itu baru persamaan yang kedua dicari letak titiknya. Seperti itu maksudnya. Oke. Menurut yang lain gimana kira-kira? Boleh nggak seperti itu? Ya. Untuk hal yang seperti itu boleh dilakukan. Sama halnya dengan variabel yang kalian misalkan. Biasanya kalian kan pakai X dan Y kan? Bisa kok kalian misalkan dengan A atau B, A dan B, C dan D, E dan F dan seterusnya bisa. Kalau sudah semua mengumpulkan, nah sekarang waktunya kita untuk presentasi. Oke, karena ada yang katakan, jadi Bapak pilih secara acak aja ya. Sekarang tanggal berapa? 14 dibagi 2 7. Berarti nomor 7 silakan untuk mempresentasikan apa yang dibuat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya nama Dani Kusuma Sarigara, absen 32 dan nomor saya dari nama Dewi, absen 33. Saya nama Silvati. Febri membeli upah guru besar 30% di Depo dengan membayar Rp18.000. Sedangkan Risma membeli 2 buku tulis dan 4 di toko yang sama dengan membayar sebesar Rp16.000. Jika saya ingin membeli sebuah buku berapakah ia harus berbayar? Jadi harga satu buku yaitu Rp2.400 dan berbayar Rp800. Perhatikan sekarang, tadi sudah dijelaskan sama kelompok 7-nya. Gambar tidak ada jenisnya seperti yang ada di slide kan? Itu yang dibuat oleh kelompok 7-nya, sehingga mendapatkan titik pokoknya di titik 2400, 800. Jadi kesimpulan dari kelompok 7, jadi harga satu buku tulis yaitu 2.400 dan satu pulpen 2.800 seperti itu. Nah, sekarang kelompok yang lain, ada nggak yang mempunyai jawaban beda ataupun cara beda ataupun memberikan tanggapan dari apa yang dipresentasikan kelompok 7? Silakan. Kelompok 5. Iya, gimana? Kelompok 5. Untuk kelompok saya, letak titiknya persamaan yang kedua yang saya buat baru persamaan yang pertama, tetapi hasilnya sama. Oh, hasilnya sama. Oh, seperti yang ditanyakan tadi. Hasilnya gimana? Sama. Oke. Dari kelompok 7, silakan boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Kelompok 5, coba ke depan presentasikan yang dibuat. Sini dikit, kepala dikit kok. Jadi harga satu buku tulis terdapat Rp2.400 dan harga satu pulpen Rp2.800. Kesimpulannya, jadi Bayu perlu membawa uang sebanyak Rp5.200 untuk membeli satu buku dan satu pulpen. Ada perbedaan sedikit. Nah, dari apa yang dipresentasikan kelompok 7 dan kelompok 5. Perbedaan yang pertama itu kan jelas. Tadi letak titiknya itu di persamaan yang dipakai untuk mencari letak titiknya. Terus perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua adalah di kesimpulannya. Ya. Di kesimpulannya sekarang lihat, kelompok 5 membuat misalkan, jadi harga satu buku tulis adalah Rp2.400 dan harga satu pulpen Rp2.800. Nah, sekarang dibuat lebih lengkap lagi sama kelompok 5. Dibuat kesimpulannya dia.
Jadi Bayu perlu membawa uang. Nah, tadi kan ada disebutkan berapa perlu membawa uang itu kan. Nah, jadi Bayu perlu membawa uang sebanyak berapa juga tadi? Oh, 5.200. Oke, 5.200 untuk membeli satu buah buku dan satu buah. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Memberi tepuk tangan dong. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Oke, nomor 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Ya, silakan aja. Selanjutnya juga pada matematikanya. Selanjutnya menunjukkan titik-titiknya, terakhir mengambil dengan berapa kompetensius dalam mencari. Kesimpulan kita hari ini kan, kita akan membahas SPLDB menggunakan metode grafik kan. Nah, langkah yang pertama sudah jelas seperti yang kalian sudah kerjakan tadi. Yang pertama kalian modelkan dulu permasalahannya ke dalam bentuk matematika. Maksudnya memodelkan ke dalam variabel pertama. Entah itu variabel X tadi atau A dan B, C dan D dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah, nah yang itu jelas, membuat model matematikanya dari permasalahan yang sudah ditentukan. Persamaan yang pertama apa, persamaan yang kedua apa. Langkah kedua, terus lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga, menentukan letak titik-titiknya dari persamaan satu dan persamaan kedua. Letak titiknya di mana? Cari letak titiknya maksudnya. Ya. Nah, setelah kalian dapat letak titiknya di mana, yang baru ke menggambar grafik pada bidang kartesius. Titik kalian sudah dapat, yaitu letakkan titiknya tersebut di bidang kartesius dan buat hubungkan dengan satu garis sehingga nanti karena ada dua persamaan, berarti di sana ada dua garis. Letak titik potongnya lah yang dinamakan nanti himpunan penyelesaiannya. Sehingga yang terakhir, langkah yang terakhir bisa buat kalian buat kesimpulan. Jadi harga sekian berapa, harga apa berapa, itu kesimpulan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kasih hadiah lagi soal tes lagi. Nah, di sana sudah Pak tentukan ada 2 soal SC. Ya. Silakan buka grup WA-nya, sudah Bapak kirim di link Google formulir yang sudah Pak share. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pak ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah bisa antusias dan serius untuk menjalani kegiatan pembelajaran kita. Nah, dari sekali Pak ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan kita berikutnya itu akan membahas masih sama SPLDB, hanya yang membedakan adalah metodenya. Kalau pertemuan sekarang itu menggunakan metode grafik, kalau pertemuan berikutnya kita menggunakan metode substitusi. Silakan pelajari di rumah materi SPLDB menggunakan metode substitusi. Ya, sudah paham? Sekarang tapi pembelajaran kita sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita. Sudah sedang pelajaran, makanya kita berdoa bersama sesuai pengertian masing-masing. Doa dimulai. Doa misalnya. Silakan berarti sekarang waktunya istirahat ya. Silakan istirahat sampai jumpa di pertemuan berikutnya.